Entah sudah tidak terhitung berapa kali saya ngobrol mendalam dengan orang-orang yang dulunya keuangannya tidak cukup atau bukan tidak cukup ya, tapi betul-betul kurang dan dia mengalami lompatan keuangan yang dahsyat dan akhirnya dia memahami kata-kata yang dulu banget saya bilang bahwa rahasia supaya uang mengejar Anda adalah Anda harus sudah punya uang. Ini gimana nih? Uang akan mengejar kalau kita udah punya uang. Lah terus kalau belum punya uang gimana? Ya, kemudian kata-kata saya yang lain yang juga jadi topik bahasan dengan beberapa orang tersebut adalah rahasia untuk menjadi kaya, kaya versi kita masing-masing ya, adalah kita harus sudah kaya. Bingung nggak? Untuk Anda-Anda yang saat ini merasa keuangannya masih belum cukup bagus, untuk Anda yang saat ini merasa belum kaya gitu kan, sesuai dengan keharapan Anda. Terus gimana dong? Berarti tertutup dong. Seolah-olah kalau Anda ingin jadi presiden, rahasianya supaya bisa jadi presiden itu harus sudah pernah jadi presiden. Kan begitu nih. Tapi sebenarnya itu komparasi yang nggak apple to apple. Nah, lalu apa yang saya maksud ini? Bagaimana caranya kita supaya membuat uang lebih mudah mengejar kita? Bagaimana supaya kekayaan itu lebih mudah mendekat kepada kita? Kalau situasinya Anda belum punya uang dan Anda belum kaya, gimana? Penasaran? Saksikan video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Cukup lama saya tidak membuat video untuk publik. Biasa kesibukan, jadi ya agak jarang gitu ya. Tapi untuk Anda yang sudah bergabung dalam member membership channel YouTube Arif RH Vibrasi, video itu ada tiap minggu ya. Jadi saya tetap membuat video tapi prioritasnya untuk member, untuk publik jika ada waktu. Jadi untuk teman-teman yang belum menjadi member, silahkan Anda bisa klik link yang diinformasikan di bagian deskripsi. Nanti ikuti saja arahan dari Google. Ya, kalau Anda masih bingung, bisa tanya saya caranya bagaimana menjadi member sehingga Anda bisa mengakses materi-materi video yang lebih detail, yang lebih dalam di zona membership. Nah, tema yang mau kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah belum kaya, belum punya uang, bagaimana cara untuk membuat uang dan kekayaan mengejar, kayak gitu ya. Jadi nanti akan saya buat judulnya lebih rapi ya, tapi intinya tuh sesuai dengan yang saya sampaikan di prolog. Kalau Anda saat ini belum pernah punya tabungan atau belum pernah melihat memiliki uang 100 juta, ya, apakah mungkin membuat uang 100 juta itu datang dengan mudah? Secara faktual, itu sulit. Untuk Anda yang sudah pernah punya 100 juta misalkan, lalu Anda mengalami kehilangan, uangnya habis, ketipu, atau apapun sebabnya, itu akan lebih mudah untuk mengulangi itu dibandingkan Anda sama sekali belum pernah ngalamin itu, lalu Anda menginginkan 100 juta. Jadi kan di situ terkesan kalimatnya menjadi seperti yang saya sampaikan di bagian prolog. Untuk mendapatkan 100 juta, itu paling mudah kita sudah pernah pernah punya 100 juta. Nah, sekarang kenapa bisa begitu? Sederhana. Bahwa sebetulnya bawah sadar akan lebih mudah untuk mengulangi apa yang sudah pernah kita alami. Nah, ini ya kata kuncinya. Bawah sadar akan lebih mudah untuk mengulangi apa yang sudah pernah kita alami. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan Anda belum pernah punya 100 juta, kan belum ada tuh yang mau diulangi. Maka, ya wajar saja kalau Anda sekarang mati-matian jungkir balik untuk mendapatkan 100 juta. Terus bagaimana dong solusinya untuk Anda bisa mencapai 100 juta itu? Ya disitulah bagian
yang perlu Anda perjuangkan untuk memutar roda mekanisme otomatisnya. Nah, saya jelaskan nanti pakai oret-oretan, tapi di sini sebetulnya tema ini saya angkat gara-gara beberapa waktu lalu saya ke Jakarta, saya jalan-jalan di mall sama istri saya. Kemudian saat keluar dari mall, saya sudah membuka aplikasi em, taksi online ya. Ketika mau buka aplikasi taksi online, taksi hijau lah, tak tahu ya. Tiba-tiba ada taksi Bluebird ya. Seret berhenti, eh, lampunya nyala, tapi masih ada orang di dalam. Jadi saya bingung, apakah ini ada orang baru naik, si driver lupa matiin lampunya, atau itu orang baru mau turun. Daripada repot-repot saya pakai aplikasi, nunggu kan, saya deketilah taksi Bluebird itu. Terus saya tanya, Pak ini mau berangkat apa nurunin penumpang? Oh ini mau turun ibunya. Oh yaudah, turun. Nah, di situ bagian situ sebetulnya saya sudah curiga karena si driver taksi itu ngeliatin saya terus. Maksudnya kayak tatapan yang tidak biasa. Saya terasa seperti itu. Nah, ketika masuk sudah dia bukannya pertama kali bukannya nanya saya mau kemana. Dia nanya begini. Ada acara di mana, Mas gitu loh. Ada acara di mana, Mas? Terus ada lagi pertanyaan, sedang mau bikin video apa lagi? Nah, pertanyaan itu ya sudah jelas menunjukkan bahwa orang ini minimal pernah lihat saya, entah di medsos, entah di channel YouTube, entah di TikTok. Jadi orang ini jelas tahu saya. Saya ketawa. Loh, tahu saya dari mana? Dia bilang dari Facebook, juga dari YouTube. Nah, singkat cerita akhirnya kami ngobrol ya. Setelah saya tentunya sampaikan tujuan kami kemana, ya ke hotel apa. Di situ dia cerita bahwa dia itu pernah jadi seorang trader ya. Jadi seorang trader forex ya. Dan dia sudah punya tabungan 100 juta lebih, bahkan miliar, sorry, 1 miliaran. Nah, lalu karena sesuatu hal akhirnya duit itu habis. Ya, seperti biasa orang yang manajemen keuangannya kaget ya, nggak biasa pegang duit banyak, tiba-tiba pegang duit banyak itu sangat mungkin untuk dihabiskan lagi. Karena ya balik lagi, bawah sadar tuh akan lebih mudah mengulangi apa yang sudah pernah dirasakan. Sebelumnya Anda belum punya uang, maka bawah sadar akan lebih mudah mengulangi Anda nggak punya uang dibandingkan ngulangin punya uang gitu loh. Kan nggak punya uangnya lama, jadi itu lebih lebih jadi servo atau mekanisme otomatis dibandingkan punya uangnya. Nah, dia baru punya uang sekali, itu kekuatan otomatisasinya masih kalah dengan tidak punya duit segitu gitu kan. Habislah intinya. Dia nanya, bisa nggak saya untuk mengulangi itu lagi? Nah, saya bilang, kalau Anda sudah pernah di 1M, maka ada peluang untuk lebih mudah ngulanginnya dibanding kali pertama. Walaupun tetap tugas kita adalah, karena kita itu misalnya kelamaan miskinnya, maka otomatisasinya tuh ke miskin. Bukan ke otomatisasi punya duit miliaran. Lalu kata kuncinya bagaimana? Ya bagaimana supaya kita sesering mungkin untuk mengulangi 1M ini. Sehingga nanti bawah sadar itu akan lebih membekas pengulangan yang 1M. Oke ya? Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Anda belum pernah punya bagaimana? Nah ini dia, saya jelasin ya. Mana nih? Kita mulai dengan 100 juta ya. Nah, 100 juta nih ya. Di sini pertanyaannya adalah belum pernah, bukan pertanyaannya, keadaannya, dan sudah pernah. Oke, tadi saya sudah cerita bahwa kalau sudah pernah, ini akan diingat di bawah sadar. Dan Anda tahu sendiri bahwa sadar kekuatannya 80%, 88%, dan ini akan menciptakan mekanisme otomatis. Oke ya. Jadi kalau mekanisme otomatis tuh setidaknya bawah sadar Anda tuh tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu diedukasi, karena dia sudah, oh, jadi semacam kita tuh punya karyawan, bro, pokoknya begitu ya, si karyawan ini siap bos, kan udah pernah gitu loh. Jadi mudah.
Kalau bawah sadar kita itu seperti bawahan kita, dia tuh sudah pernah, eh, sudah tahu, sudah ngalamin, jadi nyuruhnya enak. Nah, bagi yang belum pernah, ini kan gimana tuh untuk memerintah si bawah sadar. Nah, ini bagian yang paling perjuangan adalah, saya pernah bilang di video yang udah lama tapi belum saya oret-oret ya. Maka tugas Anda, sekali lagi, tugas Anda adalah Anda tetapkan angka yang Anda merasa kaya, kaya, angka merasa kaya. Misalkan angka Anda merasa kaya adalah punya tabungan 10 juta. Oke ya? Nih, 10 juta. Itu udah kaya banget menurut Anda yang sekarang tabungannya nggak pernah 10 juta misalkan. Nah, tugas Anda sekali lagi, karena Anda belum punya mekanisme otomatis, Anda harus berjuang mencapai angka terdekat ini. Entah gimana pun caranya. Terdekat, berjuang mati-matian. Boleh dibilang, ini adalah bagian terberat dari untuk Anda memperbaiki keuangan Anda. Anda lupakan dulu 100 jutanya, Anda lupakan dulu, Anda fokus ke sini. Terserah, Anda mau berjuang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pokoknya Andi tercapai dulu. Oke ya? Setelah 10 juta tercapai, maka yang terjadi adalah 10 juta ini akan diingat di bawah sadar, betul? Ya, 10 juta ini akan diingat di bawah sadar, dan ini berpotensi untuk menciptakan mekanisme otomatis. Tugas Anda setelah mencapai 10 juta ini, maka Anda perlu mempertahankan angka ini selama mungkin. Jangan sampai berkurang. Ini yang makanya saya bilang batas bawah. Ya, saya tuh sudah sampai bosan ngomong batas bawah. Ini dipertahankan selama mungkin, minimal 6 bulan. Pokoknya jangan dipakai. Kenapa jangan dipakai? Supaya angka ini terus menjadi acuan yang diingat bawah sadar Anda. Oke. Sebutuh apapun Anda tidak boleh menggunakannya. Anda harus kreatif mencari duit di luar uang ini. 10 juta ini. Oke? Ketika sudah ada segini, ya katakanlah minimal 1 tahun tidak berkurang sama sekali, maka bawah sadar merasa bahwa memang angka ini bisa jadi acuan. Oke? Bisa dipegang angka ini. Maka angka 10 juta ini akan menjadi referensi ya di sini. Referensi, referensi ya, akan menjadi acuan untuk menuju 100 juta ini. Caranya bagaimana? 10 juta dengan 100 juta berarti per seperberapanya? Sepersepuluhnya. Oke? Sepersepuluhnya berarti artinya kalau kita mau 100 juta, Anda kalikan 10. Berarti kan 100 juta ini terjemahannya kalau pakai acuan ini adalah 10 kali 10 juta. Betul? Nah, tugas Anda itu adalah pelan-pelan menaikkan ini, yaitu pelan-pelan, ya, pelan-pelan terserah. Pokoknya Anda bilang ke bawah sadar Anda, saya mau naikkan jadi, misalkan, saya mau naikkan jadi 20 juta. Berarti kan eh, ditambah 10 juta ya. Jangan berpikir tentang 100 jutanya dulu, tapi bawah sadar paham bahwa 100 juta ini itu cuma 10 kalinya 10 ini. Sehingga kalau ngomong ke bawah sadar tuh gini, saya mau mencapai duit 100 juta. Itu bawah sadar akan kaget. Karena apa? Karena tidak ada ingatan tentang 100 juta. Tapi kalau Anda ngomong ke bawah sadar, hei bawah sadar, kita kan sudah punya 10 juta. Yuk kita ulangi 10 kali. 10 kali ke depan. Maka bawah sadar akan, oh 10 juta ya? Oke, diulangi 10 kali yuk. Sekarang kita terdekatnya ngulangin yang pertama. Bukan ngulangin yang pertama, ngulangin yang kedua. Nanti setelah tercapai ngulangin yang kedua, enak lagi. Kalau udah 20 juta bisa dipertahankan, nanti tinggal berarti ngulangin lagi, ngulangin lagi, ngulangin lagi, ngulangin lagi. Maka ketika Anda tercapai 100 juta, itu nanti akan menjadi, suatu saat akan menjadi acuan sehingga untuk mencapai angka miliar. Ini cara yang bukan omong kosong, tapi ini cara yang saya lakukan berkali-kali. Dan orang-orang yang mengikuti kelas vibrasi, kelas saya, itu alumni-alumni saya, itu ngikutin ini yang bener-bener serius. Jadi, dengan catatan ngikutin betul ya. Betul-betul dilakukan ya. Oke ya. Ngomong-ngomong tentang kelas vibrasi, teman-teman semua.
Sekilas info bahwa dalam waktu dekat akan ada sesi praktek praktek offline untuk kelas vibrasi di bulan November 2024. Walaupun materi disampaikan secara online, prakteknya tetap offline. Jadi ini adalah sistem kelas vibrasi yang dimulai tahun 2024 terbaru. Itu sistemnya hybrid. Jadi Anda bisa daftar kapan saja. Kemudian nanti ikut sesi offline-nya itu hanya 6 bulan sekali. Jadi kalau Anda bisanya entah kapan juga nggak masalah. Karena Anda sudah bisa mengakses materi teorinya. Beberapa orang dari luar negeri yang tidak tahu pulang ke Indonesia kapan juga mengikuti kelas vibrasi secara jarak jauh. Nah, selengkapnya bagaimana? Saksikan informasi tentang kelas vibrasi berikut ini. Ini adalah penjelasan singkat kelas vibrasi format terbaru The Vibration Game for Practitioner. Kelas ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu materi teori dan materi praktek. Materi teori akan disampaikan dalam 13 video, total durasi 6 jam, di channel aplikasi Telegram. Kelas materi praktek diadakan 1 hari full dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di Yogyakarta 6 bulan sekali. 1 bulan sebelum kelas materi praktek akan diadakan Zoom meeting tanya-jawab, dan juga akan kembali diadakan Zoom meeting tanya-jawab 7 hari sesudah kelas materi praktek. Kata kuncinya adalah segera lunas pembayaran kelas vibrasi. Maksimal 10 hari sebelum kelas praktek. Lunas secepatnya akan lebih baik. Kenapa? Karena Anda baru akan digabungkan ke channel aplikasi Telegram untuk bisa menyimak 13 video materi teori kalau sudah lunas pembayaran. Sehingga Anda bisa mengikuti proses selanjutnya, Zoom meeting tanya-jawab, kelas praktek, dan seterusnya. Kenapa maksimal 10 hari halus sudah lunas? Supaya Anda punya cukup waktu untuk mempelajari materi teorinya. Anda bisa ulang-ulang, sehingga Anda tidak lupa. Saat praktek tidak lagi dijelaskan teorinya. Sehingga kita fokus hanya untuk praktek supaya Anda lebih memahami mendalam. Karena ilmu vibrasi, kuncinya adalah praktek dan simulasi. Perubahan format ini diharapkan bisa membuat Anda semakin lebih mampu menjadi seorang praktisi dan Anda tidak ada lagi kendala lupa teorinya karena Anda bisa mengakses teorinya kapan saja di channel Telegram. Kalau misalkan tidak bisa ikut kelas materi praktek terdekat, Anda bisa mengikutinya lain waktu. Tapi secepatnya Anda ikut kelas praktek akan lebih baik karena itu akan menggenapi apa yang belum Anda pahami dalam video materi teori. Selengkapnya informasi silakan Anda baca pada detail penjelasan informasi teks yang kami infokan. Terima kasih. Oke, itu dia sekilas iklan ya. Karena ketika saya bilang kelas vibrasi, kalau nggak saya jelasin sekalian, nanti pada nanya gitu loh, nggak jelas. Jadi, saya sudah sampaikan videonya tadi. Kalau belum jelas, silakan hubungi nomor WhatsApp saya di 0821 3699 7197. Kelas vibrasi, ingat, sesi praktek offline-nya hanya 2 kali dalam setahun. Tapi Anda bisa daftar kapan saja. Karena Anda sekali saat daftar langsung bisa mengakses seluruh materi teorinya. Gitu ya. Kembali ke eh, topik kita. Nah, jadi bagian terberatnya adalah di sini kan, dari yang belum pernah ini menuju ke 10 juta. Jadi kalau perjalanan Anda, ini dulu ya, saya apa namanya? Saya close dulu ya, saya close dulu untuk saya buka yang baru. Jadi kan Anda di sini belum pernah, sorry ya, ini case-nya 100 juta. Anda punya duit 100 juta ya. Kita langsung fokus ke Anda yang belum pernah. Nah, maka bisa jadi kalau Anda dari perjalanan ini menuju 100 juta ini butuh waktu 5 tahun, 5 tahun katakanlah ya. 5 tahun perjalanan total, bisa saja yang terjadi adalah dari 5 tahun ini, 4 tahun itu Anda habiskan untuk mencapai 10 juta pertama tadi.
Karena bagian tersulitnya adalah di angka ini yang jadi acuan. Nah, 1 tahun kemudian, kan ini sisa 1 tahun, itu bisa aja Anda mendapatkan 90 juta. Bisa. Kalau misalkan komposisinya nggak begini, katakanlah Anda mencapai 10 juta pertama 2 tahun. Nah, sisanya dari 5 tahun itu mencapai sisanya dari yang belum tercapai. Intinya durasi waktu yang dibutuhkan dari Anda sama sekali nggak punya tabungan ke angka acuan pertama. Ini yang paling berat yang saya bilang. Ini yang membutuhkan semangat, kreativitas, konsistensi, yang kebanyakan orang nggak kuat di bagian itu. Ya, sama seperti orang dorong mobil lagi berhenti, mogok. Anda dorong pertama kali, bagian terberatnya adalah dorong itu. Dan seringkali kadang dalam kehidupan kita dorongnya sendirian, betul-betul berat. Ya, jadi kalau misalkan Anda itu berharap ini lancar jaya begini, maka saya akan luruskan bagian terlancar dimulai dari sini. Pertanyaannya, berapakah angka acuan versi Anda? Tidak harus 10 juta, tapi kalau misalkan 10 juta ini sudah terlalu besar untuk Anda, ya otomatis perjalanan dari sini ke sininya akan jadi lebih panjang. Karena kan kita bicara 100 juta itu cuman 10 juta kali 10. Kalau Anda 5 juta, berarti 20 kalinya. Itu loh maksud saya ya. Nah, satu hal lagi. Nah, yang saya bolak-balik bilang juga, Anda untuk mempercepat itu, Anda itu harus punya acuan angka dan harus punya acuan orang. Acuan orang itu siapa? Orang yang sudah ngalamin ini. Belajar ke dia, berguru ke dia, intens ketemu dia, offline ya kalau perlu ya. Nah, kalau Anda punya orang seperti itu, ya, jadi Anda udah punya acuan 10 juta, lalu Anda punya temen, guru yang punya tabungan 10 juta, nggak usah cari guru yang terlalu kaya, nanti Anda kaget. Nah, banyak orang tuh kesalahannya, nyari guru tuh langsung terlalu tinggi, uangnya miliaran. Nggak nyambung, Pak, otak Anda, Pak. Nggak nyandak bawah sadarnya tuh. Makanya saya bilang, carilah guru terdekat. Ada beberapa orang yang ketika saya ngajar tentang duit seperti ini, emang penghasilan Anda sudah triliunan? Jujur belum. Saya paling mentoknya di angka ratus juta penghasilan bulanan. Belum bisa lebih dari itu. Tapi kan saya boleh ngajarin untuk Anda-Anda yang belum segitu. Jadi untuk Anda yang sudah merasa di atas saya, ya udah nggak usah dengerin omongan saya. Walaupun faktualnya, ternyata yang saya ceritakan ini tetap bisa digunakan untuk angka-angka yang di atasnya. Itu ya. Jadi Anda perlu cari guru yang sudah melakukan ini. Oke? Ya salah satu terdekat guru ya saya gitu loh. Tapi masalahnya juga kadang sudah tahu ada guru, Anda juga tidak menyimak dengan baik. Udah gitu tidak praktek. Nah, bagian lain setelah Anda punya acuan ini adalah, sorry, ada yang kelewat. Kenapa sih Anda perlu punya acuan orang sebagai sebuah panduan di bawah sadar? Noh, ada loh orangnya yang bisa. Bagi Anda yang belum mencapai 10 juta tabungan, Anda itu perlu melihat teman, guru, atau siapapun yang betul-betul ada orangnya. Itu loh buktinya. Nah, dia itu kalau perlu, orang itu kalau bisa latar belakangnya sama dengan Anda yang dulunya susah, dulunya nggak punya tabungan, dia bisa punya segini, maka itu juga menjadi pesan di bawah sadar Anda. Tuh, dia aja bisa loh. Ini loh yang kadang kenapa orang itu terjebak tidak punya duit terus itu adalah tidak punya acuan angka dan tidak punya acuan orang. Lah temennya miskin semua. Ketemu sama-sama miskin, ngobrolin kemiskinan. Memandang orang-orang yang itu terlalu jauh, tidak memperluas pergaulan. Makanya saya bolak-balik bilang, saya itu akhirnya ngerti kenapa kok seminar training pemberdayaan diri, kita ikut acara-acara berbayar itu, supaya bisa kenal dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Cuman kan untuk ke situ butuh duit kan. Ya itu yang saya bilang, perjalanan dari sini ke sini Anda harus berjuang untuk investasi, investasi ilmu, investasi biaya, semuanya untuk bisa apa? Akhirnya bawah sadar Anda tuh punya angka ini.
Sisanya Anda bisa ganti guru. Jadi kalau boleh saya bilang, saya bisa ngajarin Anda sampai dengan punya penghasilan 100 juta per bulan. Di atas itu saya sudah bukan guru yang tepat untuk Anda. Nah, saya pernah nginfokan di Instagram ya dan di Facebook, tapi di story bahwa saya sedang merumuskan sebuah private ya, private mentoring dan coaching ya. Yang melakukan mentoring itu saya, yang melakukan coaching istri saya. Jadi ada dua sesi itu, berbeda. Mentoring dan coaching itu beda. Jadi saya membuat kelas ke depannya tuh tentang bagaimana untuk mencapai 100 juta per bulan. Karena itu yang bisa saya ajarkan itu. Cuman perumusan ininya itu kan nggak gampang nih untuk merumuskan materinya itu dalam artian apa sih yang dulu saya lakukan sehingga saya bisa ke situ. Nah, ini ya sekali lagi kenapa saya buat akhirnya private ini? Karena untuk bisa betul-betul orang itu berada di situ tuh ternyata nggak bisa kelasnya umum, harus one on one, harus dibimbing satu gitu loh. Itu bisa jadi dibandingkan massal pasti tetap akan ada statistik yang sangat kecil yang bisa mencapai ke situ. Nah, apalagi ketika Anda di sini sebagai subscriber saya, statistiknya tambah kecil. Berapa persen orang yang nonton video saya? Berapa persen orang yang praktek setelah nonton? Dan setelah praktek, berapa persen yang konsisten? Ini yang jadi masalah gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman ya, berkali-kali ya. Berkali-kali saya ditanya orang, kenapa Mas Arif RH sering banget bahas uang? Sekali lagi saya bilang, bukan matre, tapi itulah berkali-kali saya bilang yang sering dicurhatkan orang. Ini saya ngomong ya kepada Anda nih, jawab pertanyaan ini. Apapun masalah Anda sekarang, kalau Anda punya uang 1 M, 2 M, apakah persoalan Anda lebih ada solusinya? Anda hidupnya jadi lebih mudah. Anda bisa saja menolak, tapi masalah saya bukan uang. Contoh nih, ada orang yang ngeluh, dia tuh punya masalah dengan kakaknya, dia punya masalah dengan orang tuanya, gini gitu, gini gitu, gini gitu. Mau solusinya gimana? Saya bilang, sebetulnya masalah Anda tuh nggak punya duit. Loh, kalau bisa, Mas. Kalau Anda punya duit, Anda tinggal beli rumah yang jauh, Anda pindah. Masalahnya Anda kenapa nggak pindah? Anda nggak punya duit untuk beli rumah. Ya, Pak, saya nggak disetujui oleh ibu saya untuk ini bla 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 bla. Eh, Calon saya tuh orang luar Jawa, misalnya gini gini gitu, karena gini, karena jauh, karena biayanya gini gitu. Kan ujung-ujungnya sebetulnya bukan masalah nggak direstui, tapi karena duitnya nggak cukup. Ya, jadi di member level 2 saya bilang gini, uang itu gini gini gini. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Kemampuan kita untuk memilih dari pilihan-pilihan. Oke, setuju ya? Nah, tahu nggak salah satu yang membuat pilihan kita terbatas itu apa? Kemampuan kita dalam hal keuangan. Ya, Anda bebas memilih, tapi jadi tidak bebas karena uang. Anda misalkan mau ke rumah sakit, ada rumah sakit paling busuk dan rumah sakit paling berkualitas. Pilihannya sebanyak itu, tapi yang bisa Anda pilih tergantung duit Anda punya berapa. Ada handphone paling murah, paling jelek sama handphone paling bagus. Pilihannya sebanyak itu, tapi bagi Anda, kebebasan memilih itu jadi sempit karena kemampuan keuangan Anda. Bahkan kemampuan Anda untuk memilih bagaimana supaya Anda ya, Anda itu bisa membesarkan anak Anda, ya, bisa melayani istri Anda, itu juga dibatasi oleh uang. Anda bisa perhatikan bahwa orang-orang yang disebut sukses itu ternyata nggak dulunya punya privilege-privilege. Sekolahnya baik, difasilitasi orang tuanya, yang ujung-ujungnya punya duit. Makanya berkali-kali saya bilang jangan alergi ketika saya bicara uang. Kaya itu relatif, tapi kalau kita lebih mampu dalam hal keuangan nggak masalah. Kita akan lebih punya pilihan lebih luas. Sekali lagi ya, punya uang tidak mungkin tidak menjamin Anda lebih bahagia, tapi punya uang akan membuat kemampuan Anda dalam memilih itu lebih lebar. Oke ya? Nah, sekarang akhirnya kembali kepada Anda, disimpulkan sendiri.
Apakah Anda yang saat ini belum mencapai yang saya sampaikan tadi, bisa mencapai? Ya balik lagi tadi, mau nggak Anda itu mengikuti tadi yang saya jelasin? Maukah Anda berjuang untuk mencapai angka acuan pertama? Setelah angka acuan pertamanya ditemukan, Anda punya acuan orang sebagai guru. Lalu baru Anda menuju kepada angka tersebut. Nah, banyak orang tuh kadang halu gitu loh ya, di bawah sadarnya belum teredukasi, lalu akhirnya dia pakai loa dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan loanya. Banyak orang nggak sadar bahwa loa itu hanya merespon apa yang ada di bawah sadar orang itu. Jadi selama bawah sadarnya isinya itu belum nyampe ke angka itu, loa mau mengabulkan apa? Nggak bisa. Makanya saya bilang, nggak usah dipikirin masalah loa dan sebagainya, karena hukum alam itu akan bekerja dengan sendirinya. Dia tuh akan merespon kita. Anda yang nggak belajar loa pun, sebetulnya loa itu selalu merespon. Masalahnya, loa merespon apa? Law of attraction ini merespon apa? Merespon bawah sadar Anda. Lah bawah sadar Anda itu belum pernah nyampe angka 10 juta, kok Anda induksi 100 juta? Sulit, Pak. Oke ya? Jadi, teman-teman semua, silakan diputar ulang video ini kalau misalkan buat Anda cukup rumit, diputar berulang-ulang, resapi. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lebih dalam, silakan Anda bisa bergabung dalam membership channel YouTube Arif Era Vibrasi. Link bisa Anda dapatkan di bagian deskripsi di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.